Oke, saya masuk ke bab 7 persamaan diferensial. Nanti akan banyak persamaan diferensial. Nanti ada sistem persamaan diferensial. Kalau sistem itu persamaan diferensialnya lebih dari satu. Nanti bab 8 pindah, bab 9 pindah, bab 10 muncul lagi persamaan diferensial. Jadi kalau dari sekarang nggak paham, ke belakangnya berabe itu ya. Tanya ya, kalau nggak paham tanya. Kalau udah nanya nanti belum paham juga, tanya temen. Kalau temen tanya nggak bisa, getok temennya. Oke, apa itu persamaan diferensial? Adalah persamaan yang melibatkan, kalau persamaan itu ada sama dengannya ya, sesuatu sama dengan sesuatu itu persamaan. Tapi di sini harus melibatkan turunan dari sebuah fungsi. Nah, ini contoh-contohnya persamaan diferensial. Nih, ini ada turunannya tuh kan? Ini ada turunan 2 bahkan. Ini ada turunan 2, ini ada turunan 3. Pokoknya persamaannya ada turunannya. Oke. Bukan dibuat-buat ya, karena nanti masalah nyatanya, masalah realnya, setelah diformulasikan, istilahnya dibuat model matematiknya, muncullah persamaan diferensial gitu. Oke. Turunan tertinggi yang muncul pada persamaan tersebut disebut orde. Jadi kalau beda dengan polinom. Kalau polinom tuh orde tuh pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak 0 ya. Nah, kalau di sini bukan pangkat tertinggi tapi turunan tertinggi. Jadi dia orde 1, ini orde 2, yang ini bukan 4 ya, tapi orde 3 gitu. Meskipun ada Y aksen pangkat 5, ya orde 2 itu ya. Karena turunan tertingginya gitu yang dimasalahin. Yang disebut orde. Nah, fungsi Y kadang-kadang bergantung ke T, kadang-kadang variabelnya X, tapi intinya fungsi Y disebut solusi dari persamaan diferensial bila fungsi yang bersangkutan, fungsi tersebut memenuhi persamaan ini. Artinya apa? Kalau kita substitusikan ke ruas kiri fungsinya dan substitusikan ke ruas kanan hasilnya sama gitu ya. Atau ini hubungan samanya dipenuhi. Begitu? Nah, contoh fungsi Y cos T satu-satu ini aja dulu ya. Adalah solusi dari persamaan diferensial B. Betul nggak? Nah, kalau mau menguji, ya saya copy dulu bentar. Copy, baru di sini jadi teh dia. Nah, gitu ya. Nah, kalau diminta tunjukkan fungsi Y cos T solusi dari persamaan diferensial yang B. Nah, kalian jangan nyari-nyari dari sini. Solusinya apa? Ini udah dikasih solusinya di depan mata. Tinggal diklarifikasi aja bener nggak memenuhi ini. Caranya ya hitung ruas kirinya. Betul nggak? Kalau Y2 aksen ditambah Y, hasilnya bener nggak 0? Ya kita hitung. Ya, yang ini dulu. Biru. Y sama dengan cos T. Nah, saya hitung ini. Jadi hitung turunan 2-nya. Turunan 1-nya min sin T. Turunan 2-nya sama dengan min cos T gitu ya. Kemudian saya hitung. Y double aksen ditambah Y. Jangan ditulis 0 dulu ya. Kalau gini mah udah terbukti memenuhi. Saya hitung dari yang di atas. Y double aksen ini saya udah hitung ini. Min cos T. Y-nya tadi cos T. Nah, ini dihitung 0-nya bukan nyalin dari sini ya. Nah, jadi Y double aksen tambah Y sama dengan 0. Memenuhi, tulisan tambah jelek ya. Memenuhi yang B. Gitu, kalau suruh tunjukkan, ya ditunjuk aja, jangan dicari-cari ya. Jangan dari sini, waduh solusinya gimana ya dapetin ini. Nggak usah, ini udah dikasih. Oh, udah kasih demi kasih sayang gitu ya.
tunjukkan fungsi ini juga solusi dari yang B. Yang kasih jendol 1 aja ya, atau pakai ini. Sekarang saya pakai yang kedua. Y sama dengan 5 cos T. Kayak tadi lagi. Turunan pertamanya min 5 sin T. Turunan 2-nya min 5 cos T. Kemudian saya hitung. Y double aksen ditambah Y. Kenapa ngitung ini? Kan di soalnya itu ya. Nih. Bener nggak jadi 0? Min 5 cos T ditambah Y-nya 5 cos T. Sampai dengan 0. Jadi double aksen tambah Y sama 0. Memenuhi yang B. Nah yang ini kalian coba sendiri gitu ya. Oke, jadi solusinya ada banyak ya. Nanti kita lihat konsep secara umum. Sudah? Lanjut. Banyak ini bahannya. Nah, secara umum solusi dari persamaan diferensial ini bentuknya ini kan tadi bisa macam-macam. Nah, dirangkum solusinya secara umum itu berbentuk seperti ini. Coba kita periksa, bener nggak ya? Ini solusi dari persamaan diferensial yang B. Saya periksa lagi kayak tadi. Sini ya. Ini akan saya periksa. Tadi kita harus ngitung apa? Y double aksen tambah Y. Betul nggak jadi 0? Turunan pertama sama dengan min A sin T ditambah B cos T gitu ya. Turunan 2 apa? Min A cos T min B cos T. Salah sin T. Mana ini penghapusnya? Betul nggak? Benar. Nah, kemudian kita hitung. Turunan 2 ditambah Y. Kenapa hitung itu? Karena kan tadi ini persamaan diferensialnya. Mau saya hitung. Benar nggak jadi 0? Sama dengan turunan 2 min A cos T min B sin T ditambah Y. Tambah A cos T ditambah B sin T 0. Jadi betul memenuhi ini. Memenuhi persamaan diferensial bintang gitu ya. Bintang tadi di atas. Bintang tuh ini yang B. Mana belum dikasih bintang. Bintang. Memenuhi bintang. Paham gak nih? Udah gak berani lihat saya dia. Lihat lagi, gugup lagi gua. Biarlah asal paham. Solusi umum. Nah, ini kenapa dinamakan solusi umum? Artinya solusi yang mencakup semua bentuk solusi yang lain. Coba kalau kita lihat ke sini sebelumnya. Nah, ini kan bagian dari ini dengan A-nya 1, B-nya 0. Ya. Yang ini tadi juga solusi. Ini A-nya 5, kemudian B-nya 0. Jadi semua kombinasinya dari yang A cos tambah B sin tadi. Ini 3 sin T kalau kita lihat ke sini. B-nya 3, A-nya 0. Jadi A dan B konstanta sembarang ya. Semua solusi lain kombinasi dari ini. Solusi umum. Nah, solusi umum dari persamaan diferensial order N itu selalu memuat N buah konstanta. Ini persamaan diferensial kita tadi order 2. Nah, di solusinya ada 2 konstanta ya. Oke. Bila sebuah persamaan diferensial dilengkapi syarat tertentu, nanti contohnya belakangan, sehingga konstantanya bisa dihilangkan, atau bukan dihilangkan, bisa dihitung gitu ya, berapa A dan B-nya, maka solusinya disebut solusi khusus. Kalau solusi umum tuh banyak solusinya.
A dan B-nya boleh berapa aja. Ada tak hingga buah banyaknya gitu ini ya. Kalau udah diberi syarat dan A, B-nya udah ditentukan dari syarat itu, tinggal satu kurva aja. Misalkan A-nya 5, B-nya 7. Nah, satu fungsi aja itu namanya solusi khusus gitu ya. Oke, contoh. Diberikan persamaan diferensial ini. Solusi umumnya adalah ini. Kalian bisa nyari lah ini. Sementara sekarang nggak usah nyari dulu. Ini kan tinggal diintegralkan aja. Nah, ini solusi umumnya adalah ini. Ada konstantanya. PD orde 1. PD itu persamaan diferensial. PD orde 1. Maka solusinya memuat satu konstanta. Ini solusi umum. Kalau syaratnya ini kita kenakan ke sini. Waktu T-nya 1, Y-nya 3. Maka C-nya ketemu ya. Ya ini hitungan udah percaya aja, nggak usah dihitung lah dalam hati. C-nya 2. Nah jadi kalau saya ganti yang memenuhi syarat ini, solusinya seperti ini. Udah nggak ada konstantanya. Ini namanya solusi khusus. Gitu ya. Ilustrasikan grafik, nggak usah lah. Atau perlu? Perlu aja kalian mah setiap ditanya. Ininya mau juga PDF-nya nanti? Mau? Udah pasti dah. Nah, kalau solusi umum ini, tadi solusi umum gambarnya ya parabola ini ya. Kita lihat dulu Y sama dengan T kuadrat. Di sini aja lah mirip tempat. Y sama dengan T kuadrat adanya. Nggak mau sumbunya, mau pakai warna hitam. Nah, gini. T, ini Y. Kalau C-nya 0, jadi Y sama dengan T kuadrat. Gitu ya. Kalau C-nya 1, T kuadrat tambah 1, naik 1 kan? Gitu. Ini 1 ya. Y sama dengan T kuadrat tambah 1. Kurang 4, ya ini. Y sama dengan T kuadrat min 4. Gitu ya. Gitu. Dan seterusnya. Jadi solusinya berbentuk parabola ya. Parabola tergantung C-nya, betul? Nah, yang ini hanya salah satu dari parabola yang melalui titik ini. X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 1 di sini, saya kasih merah. X-nya 1, Y-nya 3. Katakan yang inilah. Jangan cuma Y sama T kuadrat. Katakan yang ini 3. Bukan ya, harus lebih tinggi. T kuadrat tambah 2 ya. Sebentar. Yang melalui 1,3. Di sini katakan titik 3. Ini titik, katakan 1,3. Nah, ini adalah solusi yang melalui titik itu. Nggak melalui, bohong. Melalui titik ini ya, 1,3. Jadi solusi khusus adalah salah satu dari solusi umum. Konstantanya udah ditentukan. Paham nggak Neng itu yang hijau? Bener kan? Belajarnya jangan terlalu serius supaya masuknya gampang. Nah, oke, ini mulai pada ini. Model pertumbuhan populasi. Kita nantinya akan masuk ke model pertumbuhan populasi ya banyaknya. Nah, ini dari pengamatan gitu ya. Pengamatan jumlah bakteri atau apa ya? Oh ya, perkembangan bakteri ragi. Gitu ya, sebagai fungsi dari waktu. Sebenarnya bakteri nggak bisa dilihat. Percaya aja udah ini. Perkembangannya gini, ini waktu dalam jam, ini populasinya. Gitu ya. Jadi waktu T0, waktu T-nya 0, harusnya populasinya nggak 0 ya. Kalau populasi 0 nggak mungkin berkembang.
Ini pokoknya bertambah terus mengikuti kurva ini. Jumlah populasi dalam waktu. Oke. Nah, walaupun data pengamatannya hanya berupa tabel data, jadi diskrit ini antara 10, mungkin 11, 12 sebenarnya kontinu ya. Waktu itu berjalan kontinu. Bakterinya bertambah terus gitu. Ini hanya beberapa data diskrit yang diamati. Oke. Nah, misalkan nt itu kan kamu ya. nt itu. Iya, nggak ngerti itu. Kalau ini beda, n fungsi T. Menyatakan populasi ragi pada saat T. Oke. Misalkan setiap ragi mempunyai laju pertambahan keturunan sebesar beta. Ya sebenarnya membelah ya, nggak tahu, bukan beranak gitu ya. Ragi membelah mungkin. Setiap ragi mempunyai laju pertambahan keturunan sebesar beta. Maka total laju keturunan yang dihasilkan pada saat T adalah sebesar ini. Kenapa? Kan raginya sebanyak N. Setiap satu ragi, individu ragi, itu bayangkannya kayak individu, pertambahan keturunannya sebesar beta. Jadi seluruh ragi sebesar ini pertambahannya. Betul? Jumlah populasi kali laju pertumbuhan dari satu ragi. Anggap seragam gitu ya pertumbuhannya. Misalkan laju kematian setiap ragi adalah mu. Maka total laju kematiannya adalah sebesar untuk semua ragi mu kali jumlah populasi. Jumlah populasinya ini fungsi waktu ya nanti, bukan konstanta. Jadi laju perubahan jumlah ragi adalah ini. Kalau laju, ingat di semester 1 mungkin udah ya. Laju atau tanjakan kalau di grafik, atau apa ya, gradien itu adalah turunan ya. Menyangkut turunan. Karena apa ini? Perubahan jumlah populasi ragi terhadap waktu. Ya, itu laju perubahan ragi. Jadi turunan. dN dt. Itu sama dengan yang bertambah dikurangi yang mati. Betul? Bertambah kurangi mati. Udah matematik mah natural aja gitu. Cuma rumusnya Pak banyak ya. Nah, saya misalkan, ini gambarnya nggak usah dilihat dulu. Misal R itu ini dikeluarkan beta min mu kali N gitu maunya. Ya, ini maunya supaya gampang, beta min mu kali N gitu ya. Beta min mu-nya disingkat aja menjadi R gitu. Oke? Nah, ini menyatakan apa? Laju perubahan jumlah populasi ragi ya. Laju perubahan jumlah populasi ragi sama dengan ini. Untuk semua ragi. Kalau satu buah ragi aja laju perubahannya berapa? Ini kan laju perubahan untuk seluruh bakterinya ragi itu ya. Kalau satu buah ya tinggal yang ruas kiri dibagi N, betul? Kan ini ada sebanyak N ragi, laju tambahannya segini. Kalau satu ragi ya ini dibagi N, betul? Masih bingung. Laju pertambahan seluruh ragi yang jumlahnya ada N tuh, laju pertambahannya sebesar dN dt. Kalau satu ragi ya dN dt dibagi N kan. Laju pertambahan dibagi jumlah individu kan. Nah, ini. Dan kalau ini dibagi N, ya ruas kanan saya bagi N juga. Jadi R aja. Nah, ini laju pertumbuhan atau pertambahan ragi, bisa juga pengurangan kalau yang mati lebih banyak. Laju perubahan jumlah ragi per
kapita per satu ragi. Per kapita itu per satu individu lah ya. Oke. Istilah itu nanti akan dipakai di belakangnya. Bila R lebih besar dari 0, ini kalau lebih besar dari 0, berarti jumlah populasi bertambah. Kenapa? Kalau R lebih besar dari 0, R-nya 3 gitulah, atau R-nya 2,77, berarti jumlah ragi akan bertambah. Kenapa? Nah, kalau betanya lebih gede dari mu, kenapa bertambah? Yang mati lebih dikit daripada yang keturunannya. Begitu ya. Sebenarnya bisa dilihat langsung dari sini. Kalau ini positif, kan kalau turunan positif, fungsi itu naik kan? Di semester 1, monoton naik. Ngujinya, turunannya lebih besar dari 0. Ini, kalau ini udah pasti lebih besar dari 0, ini turunannya. Turunannya, kalau ini positif, berarti ini harus positif. Kalau turunannya positif, berarti jumlah M-nya bertambah, gitu ya. Dan sebaliknya kalau ini negatif, maka jumlah populasinya berkurang. Nah, solusi dari ini, nanti aja nyari solusinya, sebenarnya udah di semester 1 udah ya. Tapi saya nanti aja lah. Sekarang percaya aja, solusinya berbentuk ini. C-nya konstanta, R-nya tadi. Itu ya. Apa laju ini tuh apa? Pertambahan, ini yang mati ini tuh. Oke? Solusinya ini. Nah, kalau saya gambar solusinya, ini solusinya tuh berarti jumlah populasi ragi setiap saat. Itu berbentuk fungsi ini. Kalau digambar untuk berbagai nilai C, misalnya C-nya 1, grafiknya mungkin yang ini. C-nya 2, mungkin yang ini. C-nya 1/4, mungkin yang ini. Ini untuk berbagai C kalau digambar seperti ini. Solusinya. Gitu ya. Nah, saya mau mendapatkan nilai R-nya. Atau C-nya, sebentar. Dua-duanya konstanta ya, ini laju. Yang R tuh laju pertambahan dikurangi pengurangan. Mu itu kan pengurangan. Oke, kita lihat aja di sini. Dari tabel pengamatan yang ini tadi, waktu T-nya 0, ada 0,2 bakteri. Sebenarnya bukan 0,2 ya, kalau 0,2 bakteri ya dia nggak akan membelah lagi, mati. Kali 1.000.000 gitu ya. Jadi ada sebanyak berapa tuh? Banyak lah pokoknya. Nah, saya dari tabel itu saya dapatkan N0 sekian. Nah, ini saya cari untuk menentukan C-nya. Masukkan ke persamaan ini. Bingung. Karena kepisah halamannya. Oh ya, benar-benar. Ini buktikan dulu ya. Buktikan katanya, pakai tanda seru lagi. Jadi kita buktikan dulu. Kita crop di sini. Crop, gitu. Nah, masukkan ke sini. Kita buktikan dulu. Bukti-bukti sebenarnya nggak perlu ya buat kalian ya. Tapi ya waktu belajar supaya tahu itu dari mana. Nanti dipikirnya saya sulap gitu ya. Kayak si David Copperfield, sulap aja gitu. Nah. Untuk membuktikannya kayak tadi. Karena solusinya udah diberikan, kita tunjukkan memenuhi ini. Jadi saya mau memeriksa si N ini yang sama dengan CE pangkat RT, C-nya dan R-nya konstanta ya. Itu solusi dari ini. Ya udah saya hitung. Ruas kiri saya hitung, betul nggak hasilnya R? dN dt. Ini turunin ke T jadi apa? Konstanta tetap
E pangkat RT jadi E pangkat kecamatan. Enggak, E pangkat RT juga ya. RT kali R gitu ya, kata dia tadi. Yang waktu E pangkat AT. Oke. Nah, DNDT. Sekarang saya hitung, ini ruas GB ini. Benar nggak memenuhi sama dengan R? DNDT dikali 1/N sama dengan CRE pangkat RT dikali 1/C pangkat RT kan N-nya ya. N-nya ini saya masukkan ini. Ya, dihitung kan sama dengan coretin dulu. Coret. Kalau ujian enaknya gitu, coret, nilai 0 gitu. Sama dengan R gitu kan. Nah, memenuhi. Berarti ini betul solusi. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Oke. Jadi saya udah punya solusinya ini. Saya mau menghitung C-nya. Crop lagi. Ini solusinya. Saya pasang di sini. Ini nanti di print buat kalian bingung. Kalian ngapain tiba-tiba ada ini gitu ya. Kemudian saya punya syarat awal. Lihat dari data tadi. Waktu T-nya 0. Populasinya 0,2. Saya punya waktu T sama dengan 0, N 0 sama dengan 0,2 kali juta ya. Jadi saya substitusikan ke sini. Waktu T-nya 0, N-nya 0,2 kali 0. Ya, didapatlah apa? Didapatlah C-nya berapa? 0,2 ya. Kan pangkat 0,1. Oke, jadi itu menjelaskan yang ini. Mana? Ini C-nya 0,2. Kemudian saya mau mendapatkan R-nya. R. Aduh susah R tuh. R. Dulu waktu kecil. Oke. Gimana mendapatkan R-nya? Nah, kita lihat bandingkan N1 dan N0. N1 ini adalah jumlah populasi waktu T-nya 1. Kembali lihat lagi dari sini. Waktu T-nya 1, lihat dari hasil pengamatan 0,33. Ya. Waktu T-nya 1, saya hitung N1 masukkan ke sini N1. Itu 0,33. Kemudian ini. Sedangkan menurut rumusnya, kalau T-nya 1, 0,2 kali E pangkat 1T. Kalau T-nya 0, 0,2 E pangkat 0T. Gitu ya. Harus ini apa? Dihitung gitu ya, pakai kalkulator. Ini dihitung perbandingan ini. Kemudian saya hitung E pangkat R-nya gimana mendapatkannya. Ini E pangkat R kali 0 kan yang ini 1 ya. Ya udahlah ini mah hitungan SD gitu ya. E pangkat R-nya ke sini. E pangkat R dapat, R-nya gimana? Dilonkan. Ln E pangkat R sama dengan ln 1,65. Ln dan E jangan lupa dia fungsi saling inverse. Keluarlah R-nya. Ln 0,65. Hitung pakai kalkulator. Oke, jadi ini teh contoh teh jangan terlalu panjang dan nggak terlalu penting yang ini. Nah, tapi jadi solusinya ini. Solusi khusus ya. Oke. Yang memenuhi syarat N0 0,2. Nah, kalau saya gambar solusinya, ini yang titik-titik kenyataan pengamatan. Yang ini yang merah solusi ini, gambar ini. Bedanya kiri sama kanan itu beda interval waktunya aja. Kalau saya ngamati sampai 12 jam,
Yang merah dengan hasil pengamatan hampir sama, oke lah gitu ya. Tapi kalau jangka waktunya panjang 30 jam itu, yang merah mah nilainya segini populasinya. Yang kenyataannya ini. Jadi modelnya yang ini kurang bagus kalau waktunya pengamatannya panjang. Kalau pengamatannya pendek, udah bagus lah antara hasil pengamatan dengan hasil hitungan hampir sama. Oke. Jadi untuk T kurang dari 12 hasilnya bagus. Gitu ya. Untuk T yang besar jelek. Nah, hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan per kapita akan berubah dengan meningkatnya jumlah populasi. Bayangkannya orang aja, jangan bakteri. Kalau populasinya terlalu banyak, pertambahannya malah turun karena terjadi perang gitu ya. Banyak, bayangin nih kalau ruangan ini diisi 400 mahasiswa gitu. Kan jadi padat perang gitu. Oke. Lanjut lagi. Udah ini. Oke. Saya ini agak cepat, halaman berikutnya nggak terlalu penting karena kalian nggak belajar ini. Nah, berdasarkan data pengamatan pada tabel dengan teknik regresi linear, kita nggak belajar di sini. Kalian nggak tahu nanti dapat statistik nggak di tingkat lanjut, tapi biasanya nggak diturunkan, make aja nanti. Diperoleh R-nya tuh sekian. R-nya tuh bukan kayak tadi dapat 0,5, tapi R-nya segini. Tekniknya nggak saya jelaskan, sehingga model pertumbuhannya tadi model pertumbuhannya di depan? dN/dt. Kalau model tuh biasanya persamaan diferensialnya ya. dN/dt R kali N. Nah, R-nya itu model yang lebih bagus itu ini. R-nya sendiri nggak konstanta, bergantung N. Nah, kemudian kalau kita cari N-nya dari sini, udah kan ya belajar teknik pengintegralan? Bayangin kalau saya ganti X, kalian paham mungkin. 0,55 min 0,0026. Saya ganti X semua ya supaya kerasa familiar. Dx per 0,55 min 0,0026 X kali X sama dengan dt. Nah, mengintegralkan ini gimana yang kiri? Pakai pecahan rasional yang ABC itu. A per apa tambah B per apa. Yang udah lupa ya. Berarti kalian manusia kalau udah lupa. Kalau masih ingat juga manusia. Oke, ini pokoknya kita nggak akan mendetailkan. Setelah diintegralkan diperoleh N-nya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita plot grafiknya seperti yang merah, yang ini nih, N-nya sekarang. Jadi model yang ini lebih bagus daripada yang tadi. Yang tadi itu dN/dt sama dengan R kali N, R-nya konstanta yang tadi. Yang di depan tuh yang hasilnya E pangkat fungsinya. Sekarang diganti jadi ini R-nya. Solusinya jadi kayak gini yang merah. Lebih bagus, lihat. Diamati sampai T30 masih dekat dengan data pengamatan. Oke. Begitu? Udah, ini nggak terlalu penting. Lanjut lagi. Mau disalin juga? Sok, salin. Hah? Wah, lupa lah. Lupa saya. Oke, kita membahas sekarang model pertumbuhan logistik. Ya. Saya langsung ke sini aja. Nah, ini yang bentuk seperti ini namanya model pertumbuhan logistik. Ya. Yang ini populer.
Ya, sangat populer. Nggak tahu ya kalau keluar di ujian mungkin diberikan. Masa harus diapalin ya kayak ginian? Nggak lah. Oke. Dengan ingat-ingat, N ini jumlah populasi, nggak harus bakteri ya. Bisa manusia, bisa kuda, bisa apa aja. Ini model pertumbuhan logistik. Sesuai namanya, dia model pertumbuhannya logis. Kenapa logis itu? Karena ini. Kita lihat. Kalau N jumlah, oh ya, R dan K-nya konstanta ya. Ini konstanta nih, dua ini. Konstanta. Gitu ya. Jadi kalau kesukaran bayangkan aja gini. dN dt misal R-nya 0,1, misalkan ini 1 min N per 100 misalnya gitu ya, kali N. Itu konstanta. Konstantanya bergantung kepada makhluk hidupnya. Antara kucing dengan kuda ya beda konstantanya nanti. Nah, untuk N yang lebih kecil dari K, sekarang agak ngebut karena udah jam segini ternyata. Untuk N yang lebih kecil dari K, kita lihat yang ini ya. N lebih kecil dari K. Maka ini positif negatif. N lebih kecil dari K. Hah? Kalau N lebih kecil dari K, maka 1 min N per K positif negatif? Hah? Positif ya. Karena N per K-nya kurang dari 1 kan? Besar 0. N pasti positif kan? Masa populasinya minus 10 gitu kan? Nggak ada. R ini, oh sorry, konstanta tadi ini positif ya. N, R dan K konstanta positif. Jadi kalau N kurang dari K, dN dt-nya positif. Karena ini positif, R-nya, N-nya positif, jumlah populasi. Tadi 1 min N per K-nya kata kalian kan positif. Jadi dN dt-nya ini, si ruas kanan ini positif. Kalau positif berarti populasinya bertambah, betul? Bingung. Nah, kalau saya gambar gini. Ini T, ini N. Misal pada saat awal populasinya sekian. Yang nggak tahu berapa. Dan ketemu N-nya kurang dari K. Katakan K di sini nih, K. Ini N-nya awal waktu N0 di sini. N mula-mula lebih kecil dari K. Maka dN dt-nya tadi positif, betul? Ya. Berarti populasinya akan naik di periode berikutnya. Dengan berjalannya waktu populasi naik. Ya nggak tahu naiknya gitu atau gini kita nggak tahu ya. Pokoknya populasi naik. Nah sampai sini katakan pengamatan setelah katakan 1 bulan atau 1 hari atau 1 minggu tergantung interval pengamatannya. Sampai di sini katakan T1. Jumlah populasi masih kecil dari K. Ini K di sini kan tinggi. Ya. Ini jumlah populasi kurang dari K. Maka di periode berikutnya populasi naik lagi atau turun? Karena di sini jumlah populasi masih kurang dari K, berarti ini nanti positif lagi kan? Yang ini mah udah pasti positif 2. Jadi populasi akan naik lagi, betul? Kalau masih di bawah K akan naik lagi, betul? Kalau populasinya pas sama dengan K gimana? N-nya sama dengan K. Ini jadi 0, betul? Jadi dN dt-nya 0. dN dt 0 berarti jumlah populasi nggak bertambah, nggak berkurang kan? Nah, kalau dia mencapai K, populasi berikutnya akan konstan aja di sini. Secara umum di masalah real jarang terjadi
pas sama dengan K. Tapi kalau populasinya masih kurang dari K, dia akan naik terus mendekati garis ini. Ya. Nambahnya bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak yang merah. Kita nggak tahu, tapi populasi selama di bawah K naik terus. Sekarang kita lihat kalau populasinya lebih besar dari K. Ini awalnya waktu T-nya 0, jumlah populasi ada di sini. Ini K-nya di sini di bawahnya. Atau jangan sini, lebih bawah lagi lah. K. Ini N mula-mula. N besar K. Jadi N dibagi K lebih besar dari 1, betul? N kan lebih besar dari K. Jadi N per K lebih besar dari 1. 1 dikurangi ini jadi negatif. Kalau negatif berarti DN/DT-nya negatif. Jadi populasinya akan turun. Gitu. Kalau di T1 populasinya masih besar dari K, berikutnya turun lagi kan? Karena N-nya lebih besar dari K, masuk ke sini dia itu. Selama N-nya lebih besar dari K, populasi akan menurun, betul? Kalau pas plek, ini N-nya sama dengan K, selanjutnya akan konstan karena DN/DT-nya 0. Jadi secara umum populasinya seperti ini nih. Kalau tadinya lebih besar dari K, dia akan menurun mendekati nilai K. Gitu. Kalau tadinya kurang, dia akan naik. Nah, semuanya menuju nilai K. Karena yang di bawahnya akan naik terus. Kalau pas sama dengan K, ya udah konstan. Tapi jarang terjadi pas itu. Kalau tadinya besar, menurun. Menurun, mendekati K. Nah, oke. Nah, posisi di mana kalau N-nya sama dengan K, sehingga ini jadi 0, itu dinamakan solusi kesetimbangan. Jadi kalau populasinya sama dengan K, maka di waktu-waktu berikutnya lagi, ya udah nggak berubah lagi setimbang. Segitu aja terus. Karena DN/DT-nya 0, nggak ada pertambahan, nggak ada pengurangan. Paham? Bengong dia, paham nggak itu? Coklat? Hah? Pura-pura pahamnya. Kamu mau lihat-lihat. Jangan dilihat-lihat, memang cakep dia. Paham? Coklat? Seragam. Memang seragam ya? Coklat juga. Oke. Nah, posisi ini, K ini, dinamakan carrying capacity. Artinya, intuitifnya, kalau T-nya membesar, cenderung populasinya itu sebesar K. Kalau pas sama dengan K, ya konstan terus. Ya. Nanti ini penting, ini nanti kita akan lihat cara mendapatkan solusi kesetimbangan kalau ininya bentuknya model yang lain. Nah, bila N menuju K, N-nya sangat dekat dengan K. Kalau N-nya sangat dekat dengan K, berarti ini hampir K. K dibagi K, 1. Jadi ininya hampir 0. Karena ini 1 min 1. Itu ya kalau N-nya sama dengan K. Oke. Kalau ini, ya udah. Nah, sekarang kita akan berhenti dulu di model pertumbuhan logistik. Saya akan membahas yang lain yang namanya macam-macam persamaan diferensial. Ya. Yang pertama, jenis-jenis persamaan diferensial. Ini yang namanya pure time differential equations. Yaitu persamaan diferensial. Ingat persamaan diferensial itu menyangkut turunan fungsi. Tadi saya pakai dN/dt. Ini dy dt, jangan bingung ya. Nanti y-nya ini juga jumlah populasi. Tadi n juga jumlah populasi, gitu ya.
dy dt sama dengan ruas kanannya hanya ada fungsi t aja. Nah, ini dinamakan. Oke, ini namanya pure time ya. Jadi cirinya turunannya hanya bergantung ke variabel bebasnya. Jadi nggak selalu harus t ya, bisa aja gini. dn dt sama dengan n, misalkan ininya bukan fungsi t, fungsi x. Bukan nx. Fungsi x. Gitu ya. Misalkan dn dt, kalau dt ya fungsi t. Kalau fungsi ininya x ya fungsi x gitu ya. Ini misalkan x kuadrat tambah 1. Jadi di sininya nggak ada n-nya. Hanya memuat, salah lagi. Nah, hanya memuat variabel bebas ya. Itu namanya pure time. Coba kalau kita lihat yang tadi ini nggak pure time ya. Karena dn dt bergantung nggak hanya fungsi t, ada n-nya. Ini nggak pure time. Nah, contohnya masalah yang pure time tuh gini. Misalkan n menyatakan jumlah populasi serangga sepanjang sebuah celah ini. Kita kalau ada celah gitu, kecil kan, suka ada serangga di depannya. Nih. Gitu banyak berterbangan di depan celah ini. Katakan celahnya panjangnya 10 km. Biasanya makin ke dalam, serangganya makin banyak, makin sedikit. Makin banyak. Karena kalau kita ganggu, keluar banyak kan. Lebah gitu ya. Lebah sih nggak dicelah ya. Nah, kalau kita ganggu di sini kan keluar pada banyak. Nah, diketahui N 10, 20. Jadi di posisi dari sini. Sorry, ini satuannya kilometer. Ikuti dulu aja. Pokoknya di posisi N 10. Ini ada 20, satuannya mungkin 1000 atau apa. Untuk satu waktu tertentu, distribusi kepadatan populasi serangga bergantung pada posisi dari bibir celah. Makin jauh dari bibir celah, ini serangganya makin banyak. Bisa juga makin sedikit ya, tergantung. Yang penting di sini, saya mau mengemukakan contoh ini modelnya seperti ini. Perubahan banyaknya serangga, itu banyaknya serangga, terhadap posisi celah ini, bukan waktu sekarang, terhadap posisi celah, itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini pure time differential equation. Hanya bergantung kepada variabel bebasnya ini. Cerita serangganya udah nggak penting lah. Solusi dari ini adalah ini diberikan. Periksa. Kalau periksa ya kalian turunkan aja dn dt-nya. Tunjukkan sama dengan ini. Udah nggak saya tunjukkan lagi. Dari syarat n 10 sama dengan 20. C-nya bisa didapat. Masukkan x-nya 10. N-nya 20. Nanti C-nya ketemu. Sehingga solusi khususnya ini. Gitu ya. Nah, ini kalau digambar solusinya yang ini, itu yang merah gambarnya. Jadi kita lihat makin besar nilai X-nya, artinya makin jauh dari celah, makin ke dalam, populasinya tuh makin banyak. Kalau yang biru-biru apa? Itu solusi untuk berbagai nilai C yang lain. Solusi umum. Nggak terlalu penting. Yang penting ini, yang pentingnya di sini hanya persamaan diferensial yang hanya bergantung kepada variabel bebasnya, namanya pure time. Meskipun di sini bukan waktu, di sini posisi ya. Tetap namanya pure time. Kemudian ada persamaan diferensial otonom. Otonom gitu ya, diterjemahkan otonom. Yaitu persamaan diferensial atau model yang ini turunannya hanya bergantung kepada fungsi ini. Fungsi ini hanya memuat variabel tak bebasnya. Nggak ada T-nya di sini. Gitu ya. Jadi kalau yang pure time tadi, misalkan gini. T kuadrat ditambah sin T. Kalau yang otonom itu
Ruas kanannya hanya memuat Y, nggak ada T-nya. Misalkan Y kuadrat ditambah 3Y dibagi 2 sin Y misalnya. Ini namanya otonom. Ininya hanya bergantung kepada variabel tak bebas ya. Bergantung ke fungsinya. Ini hanya bergantung kepada variabel bebasnya aja. Oke. Itu. Aduh, udah jam segini ngebut. Nah, salah satu contoh dari persamaan diferensial otonom adalah masalah konsentrasi obat dalam darah. Seorang pasien diberikan obat sebanyak A miligram per mililiter per jam. Ya. Pokoknya diberikan obat sebanyak inilah gitu ya. Konsentrasinya ini. Bukan. Ini konsentrasi bukan ya. Jumlah obat per mililiter per jam. Nggak tahu lah urusan orang farmasi. Sementara itu obat yang terurai oleh metabolisme tubuh kan masuk, diserap, ngalir lah pokoknya itu sebanding dengan konsentrasi obat dalam darah. Kalau sebanding itu kalian nanti selalu maksudnya adalah konstanta kali konsentrasi obat dalam darah. Ya, nanti kita notasikan. Oke, misalkan Y menyatakan konsentrasi obat dalam darah pasien. Maka kita punya ini. Perubahan konsentrasi obat dalam darah. Kenapa? Kan obatnya tiap jam ditambah. Tapi yang di dalam tubuh juga mengurai. Nah, konsentrasinya, perubahannya adalah obat yang ditambah dikurangi obat yang terurai. Betul? Masuk akal ya? Ini persamaan ini nanti akan banyak muncul. Ya. Kalau yang celah-celah tadi mah udah nggak muncul lagi. Oke. Jadi perubahan konsentrasi obat dalam darah terhadap waktu adalah banyaknya konsentrasi obat yang masuk dikurangi banyaknya yang terurai. Nah, yang terurai kenapa KY? Nah, karena ini obat yang terurai oleh metabolisme tubuh sebanding. Kalau sebanding tuh konstanta kali. Kali apa? Kali konsentrasi obat dalam darah. Konsentrasi obat dalam darah tadi dimisalkan Y. Jadi K kali Y. Gitu ya, membaca ini penting. Nanti soalnya suka ada yang seperti itu. Kemudian, solusi kesetimbangan. Ini sebenarnya melompat sedikit ya. Solusi kesetimbangan itu solusi di mana terhadap waktu dia nggak berubah lagi. Jadi kalau seseorang misalkan yang punya penyakit kronis atau darah tinggi, tiap hari harus makan tablet pengencer darah itu, kan nggak, konsentrasinya naik terus. Nah, solusi kesetimbangan itu konsentrasi obat dalam darah di mana terhadap waktu udah nggak berubah meskipun tiap hari makan gitu ya. Nah, cirinya yang namanya solusi kesetimbangan itu adalah turunannya 0. Artinya perubahan konsentrasi obat dalam darah itu praktis sama dengan 0 ininya. Turunannya 0, udah nggak berubah lagi terhadap waktu ya. Jadi kalau di sini saya solusi kesetimbangan adalah yang A min KY-nya sama dengan 0. Atau Y-nya sama dengan ini. Itu namanya solusi kesetimbangan. Sama dengan yang tadi apa? Ini. Solusi kesetimbangan mana? Yaitu kalau turunannya 0. Ini selalu positif. Ini selalu positif. Jadi yang memungkinkan 0 di sini. Kalau N-nya sama dengan K. Gitu ya. Pokoknya solusi kesetimbangan itu yang turunannya 0. Oke, udah lewat dulu lah grafiknya, nggak nanti aja di belakang. Ingat, jadi ada persamaan diferensial yang pure time, di mana turun dy dt
hanya bergantung ke T aja. Ada yang otonom, DY DT hanya bergantung ke Y aja. Dan ada yang campuran, gitu ya. Nah, ini agak cepat aja. DY DT sama dengan ini. Jadi bergantung ke T-nya, juga bergantung ke Y-nya. Oke, di bagian ini hanya perlu jenis-jenisnya. Ceritanya nanti aja di soal. Ya, jadi yang tak otonom bergantung ke variabel bebasnya, juga ada Y-nya. Itu namanya persamaan diferensial yang campuran atau tak otonom. Jangan dibingungkan dengan ceritanya ya. Nah, ini nggak perlu diketahui lah. Grafiknya juga nggak perlu ketahui, nanti aja. Nah, ini penting. Ini bakal keluar. Pasti keluar tiap tahun ya. Pasti keluar. Diberikan persamaan diferensial otonom. Kita akan membahas yang otonom saja ya. Jadi turunannya hanya bergantung kepada Y-nya saja di sini. Nggak ada T-nya. Nah, solusi kesetimbangan dari persamaan diferensial tersebut adalah konstanta Y topi. Yang namanya aja Y topi itu. Tapi intinya adalah turunannya 0 atau GY-nya 0 di titik Y topi. Jadi yang ininya 0 gitulah. Kalimat mah susah, pokoknya cari Y supaya ininya 0. Kenapa ininya 0? Karena DY DT-nya 0. Kalau DY DT-nya 0 apa artinya? Y-nya udah nggak berubah lagi terhadap waktu. Masih ngikutin nggak ini? Masih lah. Kalau udah nggak ngikutin mukanya kayak zombie-zombie. Nah, contoh. Pasti keluar solusi kesetimbangan tuh. Kasih aja bintang 7. Tentukan solusi kesetimbangan dari model pertumbuhan logistik ini. Gimana ngitungnya? Ya, ini dibuat 0. Berapa N-nya gitu ya. R sama K-nya mah konstanta. Jadi turunannya sama dengan 0. Kok nggak ada jawabnya? Ya udah saya jawab. Mencari solusi kesetimbangan dari sebuah persamaan diferensial. Oke. Gampang sekali, tinggal ini. DN DT dibuat 0 atau ruas kanan 0 R kali 1 min N per K kali N. Ingat R dan K-nya konstanta sama dengan 0. Jadi berapa? Ya, kalau ini kali ini 0 berarti salah satu suku 0, betul? Berarti 1 min N per K sama dengan 0. Atau boleh juga N-nya sama dengan 0. Kalau R-nya nggak bisa 0. Kalau N-nya populasi bisa 0 ya. Tapi nggak punya arti sebenarnya kalau populasinya udah 0. Ini kita hitung jadi berapa nih? N sama dengan K. Dan satu lagi N sama dengan 0. Ya N1 ini sebutlah N2. Topi, kasih topi. Supaya nggak kepanasan. Itu maksud topi tadi tuh di depan. Ya dinilai N yang sama dengan K. DN DT-nya 0. Di N yang sama dengan 0. N topi sama 0. Ini juga 0. Cuma yang ini nggak menarik. Jumlah populasi 0. Ngapain itu membicarakan populasi 0? Tapi ya nggak apa-apa. Secara matematiknya ya ini. Ini adalah solusi kesetimbangannya. Gampang pisan gitu ya. Nah. Coba ini. Dalam hati aja. A-nya konstanta, K-nya konstanta. Solusi kesetimbangannya berapa?
Saking gampangnya nggak ada yang ngejawab. Berapa? Ini kamu siapa namanya kamu teh? Febri. Aduh susah Febri. Febri. Hah? Lasiti. Hah? Nastiti. Ah lupa lagi ya susah. Nama tuh kayak berapa ya topinya? Yang menyebabkan ini 0 gitu aja berapa? Sama dengan apa? A per K. Udah? Ya ini dibikin 0. Y-nya ketemu A per K. Cuma Y-nya dikasih topi namanya. Itu khusus Y yang menjadi apa? Nilai kesetimbangan atau titik kesetimbangan. Nah, sekarang nilai kesetimbangan tuh bisa stabil, bisa nggak stabil. Kalau di fisika tuh kondisinya gini, saya yang paling ingat ilustrasinya. Kalau saya punya ini sebuah bola, kemudian di sini ada sebuah benda, dia stabil. Artinya kalau disimpangkan dikit di sini, dia akan gerak-gerak, akhirnya ke situ-situ juga. Kalau yang nggak stabil tuh kayak gini. Nah, ini posisi di sini. Kalau pas di atasnya dia diem, udah nggak berubah terhadap waktu. Tapi kalau disimpangkan dikit, jadi ngejauh kan, jatuh kan. Jadi kalau yang stabil itu, kalau dia disimpangkan dikit, nanti dengan berjalannya waktu, balik ke situ lagi. Kalau yang nggak stabil, disimpangkan dikit, dia malah menjauh. Nah ini ada fenomena yang mirip. Solusi kesetimbangan Y topi disebut stabil lokal jika Y akan menuju ke nilai Y topi untuk T mendekati tak hingga untuk jangka waktu panjang untuk semua nilai Y yang awalnya dekat dengan Y topi. Jadi tadi yang stabil tadi, kalau awalnya digeser dikit dari yang setimbang di bawah tadi, dengan berjalannya waktu balik ke sana ini. Yang awalnya dekat dengan nilai kesetimbangan, kalau disimpangkan dikit, nantinya juga akan ke situ lagi balik gitu. Ya, itu stabil lokal. Kalau enggak terjadi gitu, berarti tidak stabil. Nah, ini pasti keluar nih ya, perhatikan baik-baik. Nah, gini, saya harus crop. Ini pakai yang mana saya? A per K berarti yang ini. Saya akan jelaskan menguji kestabilannya. Mulai mikir-mikir yang gini mah. Makin ke belakang makin banyak yang dipikir. Oke. Coba kita lihat tadi ini. Yang ini. Nilai kesetimbangannya tadi udah dihitung sama dengan apa? A per K ya. A dan K konstanta. Ini konstanta. Konstanta. Yang fungsi Y dan T-nya aja. Nah, salah satu cara untuk mengamati kestabilan dari nilai kesetimbangan ini, dari nilai kesetimbangan Y topi itu ya, adalah memakai phase plot, yaitu digambar grafik N terhadap Gn. Kalau yang ini digambar, ini kalau fungsinya dn dt sama dengan Gn. Kalau yang saya ini punyanya dy dt sama dengan fungsi Y. Ya. Nah, saya akan gambarkan yang di kanan dulu. Nanti baru menjelaskannya. Atau yang di kiri dulu nggak apa-apa. Gini. Jadi belum pakai yang contoh kedua ini. Coba kita lihat ini. dn dt sama dengan Gn. Itu ya. Kemudian, yang kiri pakai yang atas ya, Sarah ya. Salah benar. Bentar. Ada keliru, saya mau salin aja. Dulu ya.
Kemudian saya mau pakai ini. Yang ini saja. Paste di sini. Nah, yang dimaksud GN itu di sini ini ya, fungsi belakangnya. DN dt sama dengan GN. Tadi kita udah hitung nilai kesetimbangannya berapa? N1 topi 0, N2 topi sama dengan K, gitu kan? Bingung. Supaya ini 0 tadi, supaya ini 0, berarti N-nya sama dengan K, atau karena kalau N-nya K ini kan 1 min 1, atau N-nya 0. Nah, kemudian supaya memahami ini yang panah-panah nih, kita gambar ini, grafik ini. Jangan dilihat rumit, ini grafik gimana gitu ya. Kan R sama K-nya konstanta. Coba kalau saya kalikan satu per satu, ini menjadi dN dt sama dengan apa? R dikurangi R per K N kuadrat. Ingat, ini konstanta. Ini juga konstanta. Jadi ini kan grafiknya parabola menghadap ke bawah, betul? Ya. Ini grafiknya kalau digambar di bidang ini. N terhadap ini namanya GN. Fungsi N. Nah, ini gambarnya parabola. R dan K-nya kayak bayangkan aja. 2N minus misalkan 0,7 N kuadrat. Kan parabola membuka ke bawah, betul? Jadi jangan bingung dengan banyaknya parameter. Nah, oke. Gambar parabolanya harus melalui titik 0 dan titik K. Kenapa? Kan tadi waktu N-nya 0 atau N-nya K, nilai GN ini 0 tadi kan? Ini kan nilai kesetimbangan itu adalah nilai di mana menyebabkan ini 0. Jadi si fungsi ini 0 di titik K dan di titik 0. Ini N-nya sumbu ya. Paham? Nah, parabola membuka ke bawah melalui dua titik ini. Maka gambar aja parabola ini. Ya kalau mau dihitung puncaknya bisa. Tapi nggak perlu. Jadi nanti kalian di soal-soal gini harus bisa menggambar ininya. Fungsi ininya. Sketch aja. Dengan awalnya menentukan titik-titik ya penyebab nolnya dulu tentunya. Nah, kemudian panah merah ini menyatakan apa? Gini. Yang horizontal sumbu N. Yang vertikal GN. GN itu turunannya ini ya. Ini. Kalau sekarang saya N-nya ada di sini. Berarti N-nya kurang dari K kan? Ini K di sini. Kalau N kurang dari K ini akan positif, tadi udah dihitung. Berarti di periode berikutnya akan bertambah dia. Maka bergeraknya ke kanan. N-nya bertambah kan? Makin ke sini kan N makin besar. Ini kan sumbu N. Kalau N-nya di sini, berikutnya bertambah berkurang. N-nya di sini masih kurang dari K kan? Kalau kurang dari K ini akan positif. Bergerak ke kanan lagi, betul? Kalau N-nya sama dengan di sini, 0. Diam aja udah. Nah, jadi panah-panah merah itu menyatakan ya arah pergerakan N kalau waktunya bertambah. Kalau di sini dia akan bergerak ke arah nilai K. Kalau N-nya awalnya di sini, tergantung populasi awalnya ya. N-nya di sini, N-nya lebih besar dari K. Jadi kalau dihitung ini negatif.
Jadi populasinya berkurang, padahnya ke kiri. Paham? Nah, titik ini kan tadi titik keseimbangan Y topi sama dengan K. Ini kalau kondisinya seperti ini dikatakan stabil. Kenapa? Kalau N-nya ada di sekitar K, di kirinya atau di kanannya, dengan berjalannya waktu, kalau ada di kanannya, dia akan mendekati K. Kalau ada di kirinya, mendekati K juga. Stabil. Ini namanya. Si nilai keseimbangan ini stabil. Tadi nilai keseimbangannya ada juga N0 ini. Nah, kita lihat N0. Kalau ada di kanannya, nggak mungkin di kirinya. Karena N nggak mungkin negatif. Dia akan bergerak ke sana. Kan ini kurang dari K. Berarti bergerak ke sana. Nah, yang ini ditinggalkan. Artinya dia tidak stabil. Bingung? Syukurin loh, bingung. Aduh, jelasin udah. Saya kerjakan soal nomor 2 tanpa ngintip ini ya. Sekali lagi ini contohnya. Untuk menguji nilai keseimbangan itu stabil atau tidak gitu ya. Karena selain ada nilai keseimbangan ada kestabilannya. Nih, kita kerjakan manual. Gampang nih. Awalnya aja kerasa kaku itu aneh. Saya cari dulu nilai keseimbangannya. Nilai kesetimbangan itu adalah A min KY sama dengan 0. Jadi Y-nya sama dengan apa? A per K. Dan ini dinamakan kasih topi. Namanya khusus nilai kesetimbangan ya. Cuma 1 dapat. Setelah itu mau diuji. Ini si ini nih. Apakah stabil lokal atau tidak stabil? Ya, cara ngujinya saya sebut ini GY. Kita bikin grafik Y terhadap GY. Grafiknya jadi GY sama dengan A min KY. Akan kita bikin. Yang pasti di titik Y sama dengan A per K. Ini katakan titik. Kan kita nggak tahu A dan K-nya. Anggaplah ini titik A per K. Nilai GY harus 0, betul? Kenapa? Apa ini tadi dihitung 0 kalau ini kan? Fungsi ini akan bernilai 0 kalau Y-nya sekian. Oke, jadi melalui titik itu, dan ini persamaan garis, betul? Ini kan kalau dalam X, GX sama dengan konstanta, misalkan 5 min 7Y gitu. A dan K-nya konstanta. Ini kan garis yang gradiennya negatif. Jadi garisnya nggak mungkin gitu kan? Harus ke arah sini. Merah garisnya. Datang bulan dia. Merah. Gitu ya. Oke, ini GY. Nah, selanjutnya kita akan nguji stabil nggak si nilai keseimbangan ini. Caranya ambil Y yang di kirinya. Y-nya di sini. Oh, jangan merah lagi lah, pakai hijau. Y di sini. Y-nya kurang dari A per K. Maka ini positif negatif? Y-nya lebih kecil dari A per K. A per K di sini, saya ambil Y di sini. Positif. Jadi panahnya ke sana, bertambah. Ambil yang di sini. Y-nya hampir 0. Ini nilainya positif ya. Sana kan? Semua yang di sini akan ke sana. Sekarang ambil lagi di kanannya. Kalau Y-nya besar sekali, lebih besar dari A per K, maka ini, bayangin aja Y-nya kalau besar ya ini akan negatif gitu ya. Bayangin
Kalau saya sebenarnya ngambilnya nggak di sini, membayangkannya y-nya di sini nih. Ada di sini, di kanan sekali. Gitu ya. Ini akan negatif. Kalau negatif berarti apa? Turunannya negatif. Berarti y-nya berkurang. Nah, jadi nilai kesetimbangan ini stabil. Ya. Paham nggak? Stabil nggak stabil? Baru juga jam 3 lebih 10 udah jenuh. Biarin aja kalau nggak juga. Lanjut. Oke, jadi yang ini, yang bawah ini menguji nilai kesetimbangan dari yang persamaan ini. Tentunya nilai kesetimbangannya dihitung dulu, yaitu 0 dan K. Yang kedua ini dari yang sini ya. Nah, contoh lain. Udah ini modelnya udahlah. Kalau model matematik tuh bikinan orang di jurusan tersebut ya. Kayak ginian bukan bikinannya matematik. Yang bisa menurunkan model tuh ya kalau masalah sipil ya orang sipil itu. Matematik menyelesaikan ininya persamaannya. Oke. Pada beberapa spesies populasinya akan musnah bila jumlah populasi tersebut kurang dari sejumlah tertentu. Apaan itu nggak ngerti, ya udah nanti aja. Ini maksudnya gini, kalau ada populasi burung, kalau populasinya tinggal 100, gimana juga dia akan berkurang dan habis. Tapi kalau di atas 100 mungkin bisa nambah gitu ya. Nah, model pertumbuhan populasinya dikenal dengan model logistik. Logistik itu yang kayak tadi, yang ini. Mana? Yang ini ya, ini dengan ini logistik tuh. Tetapi sekarang ada faktor ini dengan Ali efek gitu ya. Ya udah, yang penting nanti diberikan persamaan diferensial kayak gini gitu ya. A-nya nilainya sekian, R-nya sekian. Tentukan semua solusi kesetimbangannya dan periksa kestabilannya. Ampun deh, lidah udah nggak pas. Hitung ya, kita hitung ya. Meskipun di sini ada solusinya tuh. Kita hitung. Supaya paham. Oh ya, kita kayaknya setelah soal ini saya udahan, coba kita lihat dulu. Pada beberapa udah pokoknya saya punya persamaan diferensial dn dt. Ini persamaan diferensial apa? Tadi ada yang pure time, ada yang otonom, ada yang campuran, bukan otonom. Ini pure time nggak? Ada waktu nggak di sini? Nggak ada. Ini murni bergantung ke n ya. Jadi otonom deh. Ya, yang kestabilan itu semua otonom. Mencari nilai kesetimbangan. Mencari nilai atau titik kesetimbangan. Berarti apa? R kali N kurang A kali 1 dikurangi N per... kok 1? Mulut dan tangan udah gak sinkron nih. 1 dikurangi N per K kali N harus 0, betul? Ya, kan dN dt-nya 0 kalau nilai kesetimbangan. Diperolehlah N1 berapa? Pakai topi. 0 ya. N2 A N3 ini K tulisan. Berapa ini? Sama dengan K gitu ya. Paham? Ini supaya 0 ya. Ini 0 atau ini 0 atau ini 0. Nah, sekarang uji kesetimbangannya. Saya uji. Untuk menguji kesetimbangan, bikinlah grafik dari N terhadap GN. Yang mana GN? GN tuh ini. Kita harus bikin grafik ini. Gimana? Jangan pusing-pusing. Ini kan kalau dikaliin jadi paling tinggi N pangkat 3, betul?
Ini kan N kali yang ini kali ini N pangkat 3. Nah, kita lihatnya gini supaya gampang. Grafiknya hanya sketch aja. GN itu 0 di 0. A sama K besar mana ya? Di soalnya tadi dikasih tahu. Oh, A lebih kecil dari K. Di A dan di K, betul? Ya? Benar itu? Jangan dilihatin, saya gugup. Aduh, gemeteran tangan. Lihatnya ke sana. Grafiknya gimana? Kalau Pak, ini kan polinom derajat 3, kan ini angka nih. Bayangin aja, 2, A-nya 1, K-nya 5, gitu kan. Polinom pangkat 3 dalam N, kan? Nah, kalau N-nya besar sekali, oh ya ini grafik N terhadap GN ya. Kalau N-nya besar sekali, ini positif negatif. Bayangkan N-nya semiliar. Semiliar ini positif kan? Ini negatif kan? Ya 1 dikurangi semiliar per K, negatif. Positif, negatif, ini positif. Jadi negatif kan? Jadi kalau N-nya besar sekali, dia negatif. Jadi kemungkinan grafiknya gini. Set, di sini harus 0, di sini juga harus 0. Nih, pangkat 3 kan polinom. Paham? Bingung tadi ya? So, bingung. Sekarang kita akan menguji kestabilannya. Ih, ngetawain dosen itu loh, nanti dipotong nilai. Kalau saya mulai N-nya di sini. Kita ngelihat yang di kiri kanan K, di kiri kanan A, dan yang di kanan 0 ya. Yang di sekitar titik kesetimbangan. Kalau N-nya di sini, GN-nya kan ini negatif, betul? Ya ini tadi grafik ini, nilainya negatif kan? Berarti dia turun kan? Jadi kalau di jawaban nanti nggak usah pakai itu, panahnya aja. Kalau ada di sini, negatif juga ini. Karena grafiknya udah tahu kita. Ini gitu. Ini yang di sini, ini kan GN-nya. GN ini kan tadi ini positif. Jadi ke sana. Yang di sini ke sana kan? Ya kan ini nilai GN-nya negatif. Ini GN ini turunannya tadi kan, ini GN. Jadi lihat, nilai kesetimbangan ini tidak stabil kan? Nih yang A kan ditinggalin tuh. Yang K ini stabil. Yang 0 stabil, tapi ngapain ya? Stabil, stabil gitu. Tapi yang 0 mah kurang bermakna lah. Ngapain 0? Ya bisa juga. Bisa. Oke, saya sedikit lagi yang ini. Ini udah dihitung semua? Ya? Jadi itu yang kanan misalnya, itu awalnya ke kiri karena grafiknya ada di bawah N. Iya, ini kan grafik GN. Karena di bagian negatif jadi ke kiri. Karena kalau GN-nya negatif, ini kan grafik GN, ini berarti negatif kan? Kalau negatif berarti DN DT-nya negatif. DN DT berarti berkurang N-nya. Berkurang gambarnya ke kiri. Ya. Ini positif, berarti turunannya ini positif. Jadi kalau tadinya N-nya ada di sini itu dia akan naik. Kalau di sini juga akan naik. Di sini juga akan naik. Dan satu lagi sama ya. Oke, ini yang barusan saya jelaskan adalah ini. Nah, kita lihat. Ini jadi kalau suatu saat populasinya kurang dari A, meski masih positif, populasi N-nya katakan di situ, nanti populasinya akan menuju
habis. Karena dia akan menurun terus, tuh. DN DT-nya akan negatif terus. Kalau di populasinya besar dari A, dia akan menuju nilai kesetimbangan K, nggak akan membesar terus. Kalau besar, dia akan menurun menuju K. Nah, yang A ini adalah nilai kritis, di mana kalau populasinya kurang dari A, nanti populasinya akan musnah. Mengecil terus. Kalau lebih besar dari A, akan bertambah, nanti lama-lama sama dengan K, gitu ya. Nah, ini dialami oleh ini. Yang terakhir nih, gambar. Ini terjadi ini pada populasi burung. Ini. Katanya, ceritanya gini. Aduh, bahasa Inggris ya. Oke, ini yang penting paragraf ketiga aja. Yang ada all EE efek ini. All EE itu ya. Semua pada EE. Ini ada populasi tadinya apa ini juta atau miliar ya? Juta lah. Ada jutaan burung jenis ini. Amerika itu suka susah aneh-aneh kan. Nama burungnya passenger pigeons gitu ya. Ya namanya agak aneh. Nama mereka kan suka aneh-aneh. Ada Mr. White, Mr. Black, Mr. Brown. Nih burung juga burung merpati namanya jenis passenger pigeons. Nah, populasinya awalnya banyak. Nah, tapi karena diburu, suatu saat populasinya berada di bawah ini. Kalau di sini di bawah A itu populasinya jadi di sini. Meskipun udah nggak diburu lagi, akhirnya populasi akan musnah. Gitu ya, populasinya kalau banyak sekali akan asimtot ke K. Kalau di antara A dan K juga akan nanti bertambah. Tapi begitu populasinya diburu habis-habisan sampai kurang dari A kecil ini, nah diapakan pun udah nggak bisa ditolong, populasi akan musnah. Gitu ya. Ini ada gambarnya nih. Terjadinya Ali effects ini. Burungnya habis, ada tulisannya di sini. Tuh. Doa seorang pendeta. Pendeta WD. Gara-gara gambar ini itu dulu di akhir semester ada yang tanya.